Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Erliana Sari dari kelas 12 APL 2 absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kromatografi. Istilah kromatografi berasal dari bahasa Latin chroma yang berarti warna dan grafien berarti menulis. Kromatografi pertama kali diperkenalkan oleh Michael Twaits pada tahun 1903, seorang ahli botani dari Rusia. Michael Twaits, dalam percobaannya, ia berhasil memisahkan klorofil dan pigmen-pigmen warna lain dalam ekstrak tumbuhan dengan menggunakan serbuk kalsium karbonat atau CaCO3 yang diisikan ke dalam kaca dan petroleum ether sebagai pelarut. Proses pemisahan itu diawali dengan menempatkan larutan cuplikan pada permukaan atas kalsium karbonat atau CaCO3. Kemudian dialirkan pelarut petroleum ether. Hasilnya berupa pita-pita berwarna yang terlihat sepanjang kolom sebagai hasil pemisahan komponen-komponen dalam ekstrak tumbuhan. Di dalam kromatografi terdapat fasa diam dan fasa gerak. Apa sih fasa diam itu? Fasa diam itu adalah bagian yang letaknya tetap atau diam di sepanjang kolom pemisahan padat atau cair, menahan senyawa melalui interaksi fisika maupun kimia. Dan fasa gerak yaitu bagian yang bergerak sepanjang kolom pemisahan dari ujung sampai akhir kolom cair atau gas, mendorong senyawa bersama dengan aliran fasa gerak. Nah, di sini saya akan memberi contoh cara menghitung jarak tempuh. Misal, di sini ada 3 senyawa, yaitu senyawa kuning, senyawa hijau, dan senyawa biru. Senyawa kuning dalam waktu 5 menit, senyawa hijau 10 menit, dan senyawa biru 15 menit. Sampel itu terdiri dari 3 senyawa, yaitu kuning, hijau, dan biru, yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fasa gerak yang bergerak dari ujung sampai jarak tentu selama waktu. Setelah didorong oleh fasa gerak selama 5 menit, ketiga senyawa mulai tampak terpisah. Setelah 10 menit, semakin terpisah. Setelah 15 menit, proses dihentikan dan ketiga senyawa semakin terpisah. Masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda dalam waktu sama. Senyawa biru yang paling cepat dan senyawa kuning yang paling lambat. Perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap pelarutnya dikenal dengan faktor retensi atau RF. Sehingga senyawa A mempunyai nilai RFA sama dengan A per D, RFB sama dengan B per D, dan RFC sama dengan C per D. Nilai RF senyawa mempunyai rentang 0 kurang dari RF lebih dari 1. Menghitung waktu yang diperlukan oleh senyawa pada jarak yang sama. Kromatogram hasil pemisahan kromatografi. Kromatogram merupakan hubungan antara sumbu X sama dengan waktu atau menit vs sumbu Y sama dengan intensitas komponen. Jumlah puncak mengatakan jumlah komponen terdapat dalam campuran TR1, TR2, dan TR3. Kuantitas tiap komponen dapat diukur dari luas puncak. Makin besar puncak,
makin besar pula kuantitas komponen tersebut. Waktu retensi atau TR, waktu yang diperlukan suatu komponen keluar dari kolom setelah terjadi interaksi antara fasa diam dan fasa gerak. T0 adalah waktu pelarut yang diperlukan fasa gerak untuk keluar kolom. Beberapa kromatografi tidak menggunakan parameter untuk waktu sebagai sumbu X, namun parameter volume fasa gerak. Volume retensi atau VR, volume fasa gerak yang diperlukan untuk mendorong senyawa dari inlet ke outlet. VO, volume pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dalam kolom sama dengan volume kolom. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.